Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Satu unit rumah di Jalan Alboin, Huta Barat, Kota Padang, Sidempuan hangus terbakar. Seorang ibu hamil 4 bulan dilaporkan hilang di mangsa buaya di Kabupaten Labuan Batu Utara. Wali Kota Medan Bobi Nasution masuk dalam bursa calon gubernur Sumatera Utara 2024. Kita ke informasi pertama. Satu unit rumah di Jalan Alboin, Huta Barat, Kota Padang, Sidempuan hangus terbakar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik di salah satu kamar. Sejumlah warga berupaya memadamkan si jago merah dengan peralatan seadanya. Kepanikan melanda warga di Gang Damai Ujung, Jalan Alboin, Huta Barat, Kota Padang, Sidempuan pada Rabu malam. Kobaran api besar disertai bumbungan asap melahap bangunan rumah milik seorang warga yang tengah berkegiatan di masjid. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik di salah satu kamar. Rencana mau ngambil SK, cuma lantaran api sudah masuk dari belakang, tapi tinggalkan lah, teman lagi. Kira-kira datang apinya dari mana? Dari kamar belakang. Kalau di kamar di dapur tidak ada kompor. Tapi kan tidak buat kompor di belakang. Kalau kita masak di depan. Titik kebakaran merupakan kawasan padat penduduk. Beruntung api tidak menyebar ke bangunan lain. Seluruh penghuni dipastikan selamat dari peristiwa ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Padang, Sidempuan. Seorang wanita parubaya yang berprofesi sebagai penjual minuman dan makanan ditemukan tewas di dalam mobil di kawasan Medan Helvetia. Di tubuh korban terdapat belasan luka akibat benda tajam. Kerumunan warga memadati ruas Jalan Kelambir 5, Kelurahan Tanjung Gusta, Medan Helvetia pada Rabu malam. Seorang pedagang minuman ditemukan tewas dalam mobil yang biasa ia gunakan untuk berjualan. Saat ditemukan, mobil dalam keadaan terkunci. Sebelum melaporkan temuan ini kepada polisi, warga setempat berupaya menolong korban dengan memecahkan kaca mobil. Saat dapat dijangkau, korban sudah tak bernyawa dengan belasan luka bekas senjata tajam. Korban diketahui bernama Fonda Harianingsih. Ia biasa berjualan minuman dan jajanan di sekitar Kota Binjai. Tim Inafis Polrestabes Medan Rabu malam langsung melakukan olah TKP. Kita dapat informasi ya, jadi memang ada mayat di dalam mobil seorang wanita ya. Kalau untuk identitas masih kita cari identitasnya. Untuk pelaku sendiri berapa orang, Dan? Ya kalau pelaku ini masih kita lidik ya. Kalau untuk berapa orang nanti kita kabarkan selanjutnya. Kondisi korban tadi ada kebetulan kita lihat ada luka-luka tusukan. Mobil tempat korban ditemukan diderek untuk dibawa ke Polrestabes Medan, sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Petugas Reskrim Polsek Sunggal, Kota Medan menangkap kawanan begal terhadap pemotor di ruas Jalan Medan Binjai yang terjadi pekan lalu. 2 pelaku ditangkap dari 2 tempat berbeda. Polisi meringkus 2 pelaku begal. Penangkapan pertama dilakukan terhadap tersangka Agus Marihot di ruas Jalan Desa Sumber Melati, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Penyergapan dilakukan berdasarkan keterangan ciri-ciri pelaku yang disebutkan korban. Saat ditangkap, tersangka sempat menyangkal melakukan pembegalan. Dari interogasi terhadap tersangka, polisi melakukan pengembangan pelaku lain. Penyergapan lanjutan dilakukan dengan sasaran sebuah warnet tempat tersangka Benget bermain. Lagi-lagi saat penangkapan, tersangka Benget meronta. Meski menolak terlibat, petugas kepolisian tetap menggelandang tersangka ke Mapolsek Sunggal. Kedua tersangka yang ditangkap merupakan residivis kasus perampokan menggunakan senjata tajam. Polisi kembali melakukan pengembangan untuk menemukan anggota komplotan ini yang berperan sebagai otak pelaku. Namun saat dilakukan penyergapan, pelaku berhasil kabur. Masih ada yang kita buru, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengamankan pelaku tersebut. Untuk sepeda motor korban sendiri telah dijual oleh pelaku, mudah-mudahan kita cepat mengetahui di mana keberadaan. Dari penggeledahan di rumah pelaku, polisi menyita senjata tajam yang digunakan mengancam korban, 1 unit tablet, serta sisa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban.
Kedua pelaku merekam di sel tahanan Polsek Sunggal, terancam pidana penjara maksimal 12 tahun. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang ibu hamil 4 bulan dilaporkan hilang di mangsa buaya saat mencuci pakaian di tepi aliran sungai Kualuh, Kabupaten Labuan Batu Utara. Suami korban berupaya menyelamatkan korban, namun reptil buas itu menyeret korban ke dalam air. Ratusan warga desa Teluk Binjai memadati tepi aliran sungai Kualuh, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuan Batu Utara. Warga mencari keberadaan Susi Susana Sinambela, wanita berusia 29 tahun yang dilaporkan hilang dan dimangsa buaya saat mencuci di sungai pada Rabu lalu. Upaya pencarian dan penyisiran sungai telah dilakukan oleh tim gabungan BPBD, TNI, dan Polri Kabupaten Labuan Batu Utara. Sebagian warga menggunakan perahu penangkap ikan juga ikut melakukan pencarian. Sejak dilaporkan hilang, belum ada tanda-tanda jejak, hanya beberapa helai pakaian dari cucian korban yang tampak di lokasi terakhir. Sebelum hilang, korban sempat menjerit meminta tolong. Suami korban yang menyaksikan korban di mangsa buaya sempat menggapai, namun pegangan korban terlepas terkena libasan ekor buaya. Saksi pertama suaminya sendiri. Korban begitu diterkam langsung minta tolong, ditolong sama suaminya, tapi suaminya disepak dengan buaya itu. Lepas keluar lagi buaya itu ke tengah, suaminya lepas lagi. BPBD Kabupaten Labuan Batu Utara meminta warga lebih waspada serta membatasi aktivitas di sekitar sungai aliran Kualuh. Di aliran sungai Kualuh diberikan terdapat habitat buaya yang berjumlah 5 ekor. Kami sudah berupaya melakukan pencarian dengan masyarakat, ya TNI Polri juga. Namun sayangnya sampai saat ini belum berhasil ditemukan, baik itu mayat korban maupun juga buayanya belum dapat sampai sore hari ini. Kami berjuang sampai pukul 6. Mungkin besok akan kami lanjutkan sejak pagi sampai pukul 15 besok. Anjuran kita kepada masyarakat hendaknya harus waspada. Mereka jangan lagi beraktivitas di pinggiran sungai. Serangan buaya yang berhabitat di aliran sungai Kualuh bukan kali pertama terjadi. Pada 18 Mei lalu, ibu dan anak warga desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuan Batu Utara berhasil selamat dari terkaman buaya. Keduanya nyaris dimangsa saat mencuci di pinggiran sungai. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu Utara. 2 kurir sabu-sabu yang terlibat dengan 2 prajurit TNI dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Medan. Keduanya dinyatakan bersalah menjadi kurir 75 kg sabu-sabu serta 40.000 butir pil ekstasi. Kedua terdakwa pun menyatakan banding. Terdakwa masing-masing Yogi Sahputra dan Sahril bin Samsudin dihadirkan secara virtual dari Rutan Tanjung Gusta, Medan. Sidang putusan dipimpin oleh Hakim Ketua Dahlan. Dalam amar putusan, kedua terdakwa yang merupakan warga Kalimantan Barat ini terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Sementara 2 kurir lainnya yang merupakan prajurit TNI masing-masing Sertu Jalpin Tarzun dan Pratu Rian Hermawan. 2 prajurit TNI itu telah divonis di Pengadilan Militer 102 Medan pada 29 Mei lalu dengan hukuman seumur hidup. Hukuman terdakwa prajurit TNI itu lebih ringan dari tuntutan auditorat militer yang menuntut dijatuhi hukuman mati. Hukuman yang dijatuhi terhadap terdakwa Yogi Saputra dan Sahril bin Samsudin sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang tuntutan sebelumnya. Kedua terdakwa pun mengajukan banding. Untuk langkah selanjutnya kita nyatakan banding, Bang. Banding. Kira-kira keberatannya di mana, Kak, sampai menyampaikan banding, Pak? Keberatannya kan putusannya kan pidana mati, Bang. Pastikan hak seseorang yang kita bela, Bang. Terdakwa Yogi Saputra dan Sahril bin Samsudin sama-sama berperan sebagai kurir seperti halnya Sertu Jalpin Tarzun dan Pratu Rian Hermawan. Terungkapnya pengiriman 75 kg sabu-sabu serta 40.000 butir pil ekstasi ini berawal dari penangkapan Sertu Jalpin Tarzun dan Pratu Rian Hermawan pada 5 Desember 2022 lalu. Keduanya ditangkap di sekitar tempat pencucian mobil Batalion 121 Macan Kumbang Galang, Kabupaten Deli Serdang oleh Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri.
Dua prajurit itu menjemput narkotika dari seorang bernama Zek yang kini berstatus buron dari Tanjung Balai. Seluruh paket haram itu akan diserahkan kepada penerima, yakni Yodi Saputra dan Saril bin Samsudin di salah satu hotel di Kota Medan. Sebelum terjadi serah terima narkoba, polisi menyergap keempat kurir itu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.